Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Dan biarlah kita mengucap syukur buat apapun yang boleh terjadi saat-saat ini. Dan biarlah Tuhan Yesus menyertai setiap kita, memberkati setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Bapa. Kami datang bersyukur, menaikkan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Dan menyatakan kebesaran Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau. Roh Tuhan penuhi setiap kami. Dan firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, memperbaharui. Kami percaya mujizat Allah boleh terjadi bagi setiap kami masing-masing. Dimanapun kami berada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami lebih dulu memohon kepadamu, urapi kami semua Tuhan. Sehingga firman-Mu yang akan kami dengar sebentar tidak berlalu begitu saja, tapi bertumbuh di dalam hati kami. Bahkan firman-Mu itu Tuhan akan menjadi berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu sehingga pemberitaan firman ini bukan pemberitaan yang biasa-biasa saja, pemberitaan yang penuh kuasa, pemberitaan yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan dengarkan firman-Mu ini. Haleluya. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal kita untuk hari ini. Orang membuat bekalnya untuk menjalani satu hari itu dengan makan banyak. Walaupun itu tidak salah, tapi kita menjalani hari itu bahwa makan itu adalah merupakan sampingan, tetapi yang paling utama adalah makan firman Tuhan. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, bukan saja oleh roti manusia boleh hidup, tetapi oleh firman Allah. Maka itu sebabnya pada pagi hari ini kita bersyukur kita mendengarkan firman Tuhan yang saya buat temanya ialah bertekun di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan bertekun di dalam Tuhan. Jika kita perhatikan, pastilah hari-hari yang kita jalani sekarang ini pasti bukan semakin baik. Bukan semakin baik, malah semakin sukar. Bahkan semakin jahat. Karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita dengan tujuan agar kita tidak takut dan tidak gentar melihat hari-hari yang kita jalani bukan semakin baik, melainkan semakin jahat. Maka itu sebabnya dengarkanlah firman Tuhan ini. Karena firman Tuhanlah senjata rohani kita. Firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Maka itu sebabnya apa yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita, yaitu saya ulangi, saya katakan, agar kita jangan takut dan gentar terlebih menghadapi apa yang terjadi sekarang ini. Makin hari makin gawat. Tetapi orang yang percaya akan firman Tuhan, dia tidak takut, dia tidak gentar. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan bukan semata-mata menambah jumlah kita jalan, enggak. Penyertaan Tuhan pasti memberi pertolongan. Penyertaan Tuhan pasti memberi jaminan. Maka itu sebabnya ketekunan, sekali lagi saya katakan, ketekunan itu adalah merupakan sikap kita yang tidak boleh hilang, tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ketekunan itu tidak boleh lepas dari kita. Karena apa? Karena ketekunan itu adalah merupakan sikap kita. Ketekunan itu adalah merupakan karakter kita. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan kita. Yaitu memiliki sikap tekun.
memiliki sikap karakter kita bertekun saudara-saudara. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dari setiap orang-orang percaya. Dari setiap orang yang menamakan dirinya orang Kristen. Ketekunan ini harus terus nampak di dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun, persoalan apapun, tantangan apapun. Apakah seperti sekarang ini virus corona yang bagaimanapun itu, jangan takut. Melainkan sebenarnya kalau kita tahu sebagai orang Kristen, semakin kita menghadapi banyak tantangan, kita harus semakin tekun, bukan semakin takut. Semakin takut. Semakin takut. Sebenarnya semakin jahat, semakin bagaimanapun keadaan dunia, ketekunan harus merupakan karakter kita. Harus merupakan sikap kita, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa ketekunan itu begitu penting? Ini harus kita tahu ini. Mengapa ketekunan itu begitu penting, saudara-saudara? Satu, ketekunan itu begitu penting karena dalam ketekunan ada ketaatan. Percayalah, tanpa engkau memiliki ketekunan tak mungkin engkau memiliki ketaatan, tak mungkin. Ini. Karena di dalam ketekunan ada ketaatan. Nah ini. Percayalah, lihat orang-orang Kristen yang tidak tekun itu. Pasti itu tidak ada ketaatan. Dan perhatikan orang-orang Kristen yang tekun itu. Tanpa kita khotbahi untuk taat, dia pasti dia sudah taat. Karena di ketekunan pasti ada ketaatan. Jadi jemaat yang tidak memiliki ketekunan, pasti jemaat yang tidak memiliki ketaatan. Ini. Dan selanjutnya ialah bahwa di dalam ketekunan itu bukan hanya ketaatan, tapi juga kesetiaan. Kesetiaan. Jadi seseorang yang setia itu berarti dia memiliki ketekunan. Memiliki sikap ketekunan. Jadi itu sebabnya makanya saya katakan ketekunan itu begitu penting. Kenapa? Karena di dalam ketekunan itu nampak ketaatan. Karena di dalam ketekunan itulah nampak kesetiaan. Dan bukan hanya itu lagi. Ada lagi saudara-saudara, yaitu kesabaran. Di dalam ketekunan akan nampak kesabaran saudara-saudara. Sabar. Jadi sebenarnya dalam masalah yang terjadi sekarang inilah harus semakin nampak ketekunan kita loh. Walaupun mungkin uang kita berkurang, ya harus sabar. Sabar bagaimana supaya bisa sabar? Miliki ketekunan. Karena di dalam ketekunan ada kesabaran saudara-saudara. Ada kesabaran. Dan bukan hanya itu, ketegaran. Jadi orang-orang Kristen dalam virus corona ini tak usah kita menunjukkan wajah-wajah yang sedih, berkekurangan ini itu. Enggak. Saya di virus corona ini malah saya lihat orang saya semakin kaya. Saya enggak mau menunjukkan saya itu berkekurangan. Enggak. Ini. Entah hanya ubi pun singkong saya makan tetap kutunjukkan saya orang yang bertekun. Dan saya miliki selalu senjata firman Tuhan bukan saja oleh roti manusia boleh hidup. Tapi oleh firman Allah. Jadi kalau kita memiliki ketekunan pasti ada kesegaran. Segar. Nah ini. Dan bukan hanya itu. Ada keyakinan loh. Jangan harap bisa engkau yakin akan kebenaran firman Tuhan kalau engkau belum memiliki ketekunan. Jangan harap. Karena di dalam ketekunanlah nampak keyakinan. Nampak keyakinan. Maka itu sebabnya kita jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mulailah kita mengambil keputusan. Apapun yang terjadi ketekunan tidak boleh lepas dari saya. Itu harus merupakan sikapku. Harus demikian. Dan selanjutnya saudara-saudara.
bahwa dikatakan di sini saudara-saudara, ketegaran dan keyakinan. Sehingga kalau ini sudah nampak di dalam kehidupan kita melalui ketekunan kita, kita ini bukan asal hidup lagi. Bukan asal hidup lagi. Tetapi kita hidup adalah hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Masih banyak orang asal hidup saja. Tetapi sebenarnya hidup harus menjadi orang yang berkenan dan memuliakan Allah. Jadi rahasianya sebenarnya kepengikutan kita dalam mengikut Tuhan ini ketekunan. Maka hal-hal yang saya katakan tadi pasti bermunculan. Ini. Kalau kita lihat seseorang belum ada keyakinan berarti itu belum bertekun. Masih istilah yang dikatakan orang ialah maju kene, mundur kene. Jadi orang yang bertekun tidak pernah kalah ada masalah apapun saudara-saudara. Dia pasti tetap tegar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa ketekunan itu begitu penting saudara-saudara? Ialah jawabannya karena hanya ketekunan. Karena hanya ketekunan yang dapat membuat hidup orang Kristen berbuah. Hanya melalui ketekunan maka hidup orang Kristen dapat berbuah. Dapat berbuah. Sehingga mulai hari ini, mulai pagi ini, sadarilah kalau kita belum jadi orang Kristen yang tekun, jangan harap kita itu menjadi orang Kristen yang berbuah. Dan hanya orang Kristen yang berbuah selamat. Orang Kristen yang berbuah yang masuk dalam kerajaan sorga loh. Kerajaan sorga. Jadi sebenarnya gampang. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau masuk dalam kerajaan sorga, miliki ketekunan. Karena di dalam ketekunan itu nanti banyak yang lahir, yang nampak dari ketekunan kita itu saudara-saudara. Akan menghasilkan ketekunan kita itu. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara-saudara, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Siapa Dia maksudnya? Dengan Yesus. Karena firman Tuhan nanti kita akan memerintah dengan Dia. Dan kita tidak boleh asal ngomong seperti itu. Tetapi kita harus tunjukkan dan buktikan bahwa kita adalah orang Kristen yang sudah bertekun. Virus pun aku tetap harus tekun. Zona merah pun aku justru semakin tekun. Zona hitam pun kami akan tetap tekun. Harus begitu. Nah ini. Harus tekun. Dan dari sekarang ini nampaklah orang-orang Kristen yang benar atau tidak. Yaitu nampak dari ketekunan kita. Ketekunan kita. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, kita harus mengambil satu kesimpulan. Keputusan. Saya nanti akan memerintah dengan Dia. Tapi itu tidak boleh hanya dengan kata-kata tok. Harus dibuktikan bahwa kita memiliki ketekunan. Jadi sebenarnya rahasia mengikut Tuhan ini satu saudara-saudara. Ketekunan loh. Kalau itu sudah kita miliki, lihat jemaat kita akan jemaat yang dewasa. Jemaat kita yang jemaat yang berbuah loh saudara-saudara. Jemaat kita akan menjadi kesaksian. Di dalam hal apapun akan menjadi kesaksian. Saya tidak tahu apakah melalui virus ini Tuhan mau melihat kita ini bertekun atau tidak. Jadi kesaksian atau tidak. Nah ini saudara-saudara.
Atau memang ketakutan? Atau memang sembunyi? Apakah itu jawaban? Jawaban kita harus semakin tekun. Karena di dalam ketekunan itulah nanti memperlengkapi senjata-senjata Allah di dalam kehidupan kita. Memperlengkapi kita di dalam segala hal, maka mampu kita menghadapi apapun yang terjadi. Maka untuk itu saudara-saudara, saya memberikan kesimpulan khotbahku kepada kita. Saya berikan singkat, tapi kalau kita betul-betul mendengarkan itu, menaruh itu di dalam hati kita, rupanya nanti kita akan berkata, aduh, rahasianya mengikut Tuhan ini rupanya ialah memang tidak salah menghafal firman Tuhan, tidak salah. Tetapi rahasianya ketekunan. Ini. Semua itu kesia-siaan akan merugikan kita kalau kita tidak memiliki ketekunan. Maka itu sebabnya saya simpulkan khotbahku ini. Milikilah ketekunanlah. Milikilah ketekunan. Tidak salah kita memiliki harta-harta yang lain. Enggak salah, itu baguslah. Tapi di atas segala-galanya ialah jangan sampai kita tidak memiliki ketekunan, saudara-saudara. Milikilah ketekunan itu. Kenapa saudara-saudara? Agar kita menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Hanya orang yang memiliki ketekunanlah yang memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Yang memuliakan Tuhan. Di luar itu mungkin hanya Kristen-Kristenan saja. Kayak di jemaat yang saya pimpin. Ada itu orang Kristen lah. Jadi orang Kristen nampaknya rajin. Karena memang anaknya sudah besar-besar semua, anak gadis mau menikah. Supaya ada gereja memberkati. Makanya kalau sering mereka itu kalau menyampaikan pemberkatan nikah, aku tegur itu. Kau jadi Kristen karena mempersiapkan anakmu ya supaya diberkati di gereja. Aku bilang, aku gak segan-segan. Keluar pun tak persoalan bagiku. Gak keluar, karena gak ada artinya kan. Gak ada artinya, gak ada artinya. Jadi saya ulangi, milikilah ketekunan. Agar kita menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Dan bukan hanya itu. Agar kita memperoleh keselamatan yang pasti. Hanya orang yang memiliki ketekunanlah yang memperoleh keselamatan yang pasti. Bukan ragu-ragu, bukan bimbang. Jangan nanti kita berkata, gak tahu entah ke surga atau ke neraka, terserah Tuhan lah. Ini bukan orang yang memiliki ketekunan begini. Dan orang yang sudah memiliki ketekunan pasti sudah memperoleh keselamatan yang pasti. Bukan diragukan. Maka itu sebabnya saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ambil keputusan. Mulai hari ini aku bukan asal jemaat lagi. Saya akan menjadi jemaat yang tekun. Mulai hari ini. Apapun yang terjadi aku akan tekun. Berapa bulan lagi pun virus corona ini saya semakin tekun. 1 tahun lagi pun saya tetap semakin tekun. Saya tidak bimbang, saya tidak ragu dengan Tuhan yang kusembah itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
berdoa. Pujian ini Tuhan adalah merupakan keyakinan kami melalui hidup kami yang benar-benar bertekun di dalam mengikut Tuhan. Maka itu sebabnya Tuhan, apapun yang terjadi kami tidak takut, karena Tuhan yang kami sembah itu selalu menolong dan memberkati kami. Dan semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan, biar mereka semua diberkati oleh Tuhan. Biar semua mereka menjadi jemaat yang bertekun, semakin bertekun apapun yang terjadi, dan tidak akan mau dipengaruhi oleh apapun ketekunan kami, melainkan firman Tuhan yang selalu mempengaruhi hidup kami. Apapun terjadi, semakin tekun kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan biarlah pada pagi hari ini firman yang disampaikan oleh hamba-Mu membekali kami semua Tuhan, menjalani hari-hari ini, supaya jangan ada seorang pun kami yang kalah, melainkan Tuhan, ketekunan kami akan mengalahkan semua apa yang terjadi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan selesai sudah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, kami yakin Tuhan, Roh Kudus akan tetap berbicara kepada jemaat-Mu semua ya Tuhan, sehingga dari hari ke hari terus mereka bertekun. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.